Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istri dan ahli keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah seorang pemuka kafir Quraisy Makkah yang keras menentang dakwah Islam. Bahkan, Umair bin Wahab juga adalah salah seorang yang kerap kali menyiksa Rasulullah dan umat Islam ketika mereka masih tinggal di Makkah atau belum hijrah ke Madinah. Selain itu, beliau dikenal sebagai tokoh di balik meletusnya Perang Badar. Sebuah perang antara pasukan umat Islam dan pasukan kafir Quraisy Makkah, di mana jumlah pasukan kafir 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan umat Islam. Meski demikian, kemenangan ada di pihak pasukan umat Islam. Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like, dan share. Saat kemenangan Badar sudah berada di depan mata umat Islam, pasukan Quraisy yang sudah tidak berdaya mencoba untuk melarikan diri. Satu di antara yang lolos waktu itu adalah Umair bin Wahab. Namun tidak dengan putranya, Wahab bin Umair. Ia ditangkap oleh Rifa'ah bin Rafi dari Bani Zuraik dan dijadikan tawanan perang. Dalam Tarikh Ibnu Hisham, suatu hari pasca kekalahan di Perang Badar, Umair berkunjung ke Hijr. Beliau bertemu dengan salah seorang pentolan Quraisy yang juga membenci dakwah Rasul, yakni Safwan bin Umayyah. Keduanya bercengkrama membahas soal korban wafat dan prajurit Quraisy yang berakhir sebagai tawanan. Safwan berucap, "Demi Tuhan, tidak ada kebaikan dalam hidup setelah kematian mereka." Umair menyahut, "Demi Tuhan, Anda benar. Jika saja aku tidak memiliki utang yang harus aku bayar dan kekhawatiran akan kemiskinan yang akan menimpa keluargaku sepeninggalku, tentu aku akan pergi menemui Muhammad dan membunuhnya. Sesungguhnya aku punya alasan untuk itu. Mereka telah menawan putraku." Safwan kemudian mengajukan tawaran, "Aku akan melunasi utangmu, dan menanggung seluruh kebutuhan hidup keluargamu. Tidak ada yang menghalangi dan melemahkanku untuk membiayai mereka." Umair menyepakati tawaran tersebut dan ia meminta agar pertemuan di antara keduanya tidak diumbar ke publik agar tidak ada yang tahu soal rencana busuk mereka berdua. "Sembunyikanlah urusanku dan urusanmu ini," pinta Umair. "Baik, akan aku lakukan," timpal Safwan. Umair mulai mengasah dan melumuri pedangnya dengan racun. Berbekal pedang yang tajam, Umair bin Wahab al-Jumahi berangkat ke Madinah dengan menaiki unta untuk melaksanakan misi balas dendam, yakni membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang junjungan umat Islam. Sambil menenteng pedang, Umair bin Wahab al-Jumahi akhirnya sampai di depan Masjid Nabawi. Saat itu Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat tengah singgah di sebuah masjid. Mereka sedang membicarakan soal Perang Badar dan bagaimana heroiknya kemenangan muslimin. Tiba-tiba Umar melihat seseorang menenteng sebilah pedang hampir mendekati pintu utama masjid. Umar mengetahui sosok yang satu ini. Dia adalah Umair gembong Quraisy yang acap kali menyusahkan umat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat yang ketika itu berada di depan masjid langsung mengamankan Umair bin Wahab. Para sahabat kemudian membawanya menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. "Apa maksud kedatanganmu wahai Umair?" kata Nabi. Umair bin Wahab tidak langsung menjawab maksud dan tujuan sebenarnya datang ke Madinah. Semula ia menjawab bahwa kedatangannya ke Madinah adalah untuk meminta agar Rasulullah dan umat Islam berbuat baik kepada para tawanan Perang Badar, di mana anaknya ada di dalamnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tahu tujuan Umair terus mendesak Umair bin Wahab untuk berkata jujur tentang maksud kedatangannya ke Madinah. Umair tetap kekeh bahwa tujuannya ke Madinah tidak lain adalah untuk itu, meminta agar para tawanan perang diperlakukan baik. Tidak ada tujuan lain, Umair berkilah. Rasulullah kemudian membeberkan pertemuan dan isi pembicaraan antara Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah di Hijr tempo hari sebelum ia berangkat ke Madinah. Apa yang disampaikan Rasulullah sama persis dengan apa yang dibicarakan Umair bin Wahab dengan Safwan bin Umayyah pada waktu itu. "Bukankah Safwan hendak menanggung hutang-hutangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan bisa melaksanakannya." Umair bin Wahab tertegun dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin pembicaraan yang hanya dilakukannya dengan Safwan bin Umayyah bisa diketahui oleh orang lain?
Maka seketika itu juga Umair bin Wahab al-Jumahi yakin bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah. Umair lantas mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Jadikanlah saudara kalian ini paham dengan agamanya dan ajarilah dia Al-Quran serta bebaskanlah tawanannya." Umat Islam senang Umair bin Wahab masuk Islam sampai Umar bin Al-Khattab berkata, "Saya lebih mencintai babi daripada Umair bin Wahab ketika dia datang kepada Nabi. Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian. Tapi sekarang saya mencintainya lebih daripada anak-anakku sendiri." Umair terus menyucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, yaitu pada hari-hari hidupnya yang paling indah dan penuh kebaikan, yang membuatnya melupakan Mekah dan mereka yang tinggal di sana. Safwan bin Umayyah menaruh harapannya pada Umair. Ia melewati sekelompok Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah, kabar baik akan sampai kepadamu dalam waktu dekat, berita yang akan membuatmu melupakan kekalahan di Badar." Safwan bin Umayyah menunggu dan menunggu, harapannya berlangsung lama. Akhirnya kecemasan perlahan menyelinap ke dalam pikirannya, sampai dia pergi ke barat. Dia mulai bertanya pada rombongan perjalanan yang lewat tentang Umair bin Wahab, namun ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, "Umair telah masuk Islam." Kabar yang sampai ke telinga Safwan seperti sambaran petir, karena sebelumnya ia yakin Umair tidak akan masuk Islam meski seluruh penduduk negeri itu masuk Islam. Umair bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafalkan firman Allah yang bisa ia hafal, sampai ia datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menghabiskan waktu di mana saya selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, sering menyebabkan gangguan bagi mereka yang datang ke agama Allah. Saya ingin Anda memberi saya izin untuk pergi ke Mekah untuk memanggil orang Quraisy kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka setuju untuk itu dari saya, maka apa yang mereka lakukan adalah amalan yang paling baik, tetapi jika mereka berpaling, saya akan bersama mereka seperti yang saya lakukan dengan orang-orang yang masuk Islam." Rasulullah mengizinkan ini, jadi Umair datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Safwan dan berkata, "Wahai Safwan, Anda memang salah satu bangsawan Mekah, salah satu yang bijaksana di antara kaum Quraisy. Apakah menurutmu apa yang dipercayai padamu selama ini adalah menyembah batu dan membunuhnya? Apakah menurutmu benar menjadikannya sebuah agama? Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Umair bin Wahab kemudian terus berkhotbah di Mekah sampai banyak orang Mekah masuk Islam atas undangannya, hingga ia pun menutup usia pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Namun belum ada keterangan secara pasti kapan ia wafat. Semoga Allah memberi Umair bin Wahab pahala yang besar dan menerangi kuburnya. Demikianlah kisah Umair bin Wahab, sahabat Nabi, jagoan Quraisy pembela Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.